Macam kayak ada penginapan gitu loh. Di tengah pulau. Ya pulaunya udah ada kan. Ya dia mau buat penginapan aja. Selama ini emang tidak dikelola secara profesional sebagai lokasi wisata yang menguntungkan atau yang resort yang Ya dia mau bikin kayak resort gitu lah pikirannya lah. Bagus sih emang itu, pemandangannya bagus. konsepnya seperti apa bang nanti? Ya jadi kayak ada villa-villa gitu kelihatannya. Oh. Mesti tanya sama pengurusnya sih, kemarin ada paparan sih. Dinas pariwisata ya bang ya? Kayaknya bukan dinas pariwisata loh, langsung di pengurus. Pengurus di situ bahkan ya. Oke bang, kita ke persoalan lain kalau gitu. Lagi-lagi PKL bang, ada 2 peristiwa yang lagi. Blok G tetap Tanah Abang tetap nggak mau pindah ke Blok G. Gimana bang? Kasih lagi. Udah kasih toleransi kan. Selama kalian mau bulan suci Ramadan ya oke, 2 minggu ini dagang ya di pinggir jalan. Tapi kan kurang ajaran gitu kan, di pinggir jalan masuk lagi gitu. Memang susah kita kasih toleransi, dianya istilahnya ya seperti itu kelakuannya. Kelakuan gitu lama kita stop gitu. Penegakannya mulai kapan bang nanti? Ya bertahap lah, habis lebaran kan sosialisasinya terus. Inti kan kita kan sebetulnya dulu kejadian di jalan juga gitu kan, pikir bulan suci Ramadan bantuin, kasih keringanan. Ya sama seperti taman burung di Pluit juga begitu kan. Lomba burung, kasih lama-lama burungnya digantungin, butuh orang jaga buat rumah. Lama-lama jadi kampung. Jadi Jakarta itu tidak bisa toleransi. Soalnya prinsip Jakarta itu penegakan hukum aja. Penegakan hukum, tapi dengan konsep Pak Gubernur tetap dicarikan solusi. Jadi solusi bukan berarti sekehendak hati kamu, gitu. Kalau mau dagang paling enak ya depan istana aja sekalian, itu kan yang konyol di situ aja. Bang ada peristiwa lain tentang PKL. Kemarin di Pasar Gembrong mau ditertibkan oleh Satpol PP, tapi katanya ditimpukin orang lagi. Nah itu kelakuan itu udah ada kriminal kan, udah pidana kan. Jadi Anda udah main premanisme. Nah kalau Anda lakukan seperti itu, Anda minta kita hormati bulan suci Ramadan. Anda nimpuk orang itu menghormati atau tidak? Pol PP juga orang yang lakukan yang sama. Apakah Anda tidak sadar gitu loh, bahwa mereka melakukan tugas gitu untuk ketertiban umum? Jadi kan coba lihat dengerin itu yang Apkri Hapsa Srigar itu ngomong. Kami berhak dagang di mana saja. Itu kan kalau berdebat sama orang seperti itu kayaknya pintar tapi kan ngaco ini, konslet orang ini, saya bilang gitu loh. Itu konslet sekali. Betul Anda bisa dagang masjid tapi tidak melanggar hukum. Kalau gitu saya boleh cari makan di mana saya dong. Kita rampok bank aja sekalian semua. Kalau ditangkap melanggar HAM saya dong. Saya kan mau cari uang gitu loh. Boleh dong saya ngambil di bank lebih gampang. Iya. Itu otak gimana cara berpikir ya, sudah lah. Itu buat enforce mau pakai lebih represif atau ada cara lain? Ya pokoknya kita tidak mau tahu, udah dorong mereka masuk. Mereka rata-rata juga udah punya lockdown di dalam. Kalau tidak mau, kita tidak kau sisakan satu saja di luar. Orang dari dalam yang sudah setia berdagang akan keluar karena tidak bisa bersaing. Atau dia paksa menjual barangnya kepada mereka. Nah, seperti Pasar Gembrong yang baru itu kan itu udah dibikin tapi nggak laku bang karena mereka keluar. Jadi yang dagang di luar lebih untung kan. Orang kan selalu maunya deket gitu kan. Nah kalau dia mau paksakan seperti itu, kita akan tindak. Itu nanti akan bersih bang, Pasar Gembrong? Kita akan bersihkan bertahap. Semua jalanan kita mau bersihkan. Itu aja intinya. Oke. Dan kalau dia ngotot kita pidanakan. Ada aturannya. Siap, thank you bang. Oh sebentar ya. Sebentar. Kita ngomong dulu ya. Saya diskusi sebentar. Ini wawancara aja kan? Iya. Karena nggak belum mati. Terus kemudian saya dari Tempo. Fashion baru. Jadi gini Pak, kita langsung aja. Kita punya waktu lumayan kan ini? Setengah jam. Setengah jam. Saya ada pengarahan untuk ini. Boleh? Masih bisa. Oke. Nanti masih jam 9. Nanti saya sisain 5 menit untuk ambil foto. Saya permisi ke toilet ada nomor handphonenya. Handphonenya asli punya saya. Yang saya pegang malah nggak asli, nggak jelas. Ini sembarangan nomornya. Yang itu malah
asli saya pasca bayar. Oke. Tiga itu asli pasca bayar. Terdaftar nama saya, kalau ini nggak jelas punya siapa. Karena untuk urusan Pemda, jadi tiap hari saya pegang ini. Nah ini atau menyimpannya lah untuk diri sendiri. Kenapa ini sudah dipublish? Soalnya kalau tidak kan kita mau ketemu orang berapa banyak ya kalau kita datang. Oke. Kalau kita datang satu acara 1.000 orang, 2.000 orang kumpul juga percuma kan. Kita ngomong-ngomong, mungkin masyarakat waktu itu belum punya ide untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau kita nomor handphone kita, walaupun kita agak telat, tapi minimalnya kita tahu masukan. Termasuk orang mencela kita, maki-maki kita, yang rasis, semua kita tahu. Jadi kita bisa tahu pikiran orang terhadap kita tuh jadi jelas. Nah ke Jakarta saya kasih 3 nomor, dulu saya hanya 1, yang 0811 itu asli punya saya. Pertama kali punya handphone GSM ya itu. Dulu saya pakai AMPS ya, pertama kali terus ganti AMPS GSM. Terus saya pulang Belitung, saya minta Telkomsel pasang RBS waktu bupati, mereka tidak percaya kan. Lalu yang percaya Belitung walaupun penduduk dikit, potensinya besar, pasang handphone XL. Nah pasang XL, ya saya beli XL sembarangan. Terus kata XL, masa Pak Bupati nomornya sembarangan. Jadi dikasih yang nomor yang panjang, yang banyak gitu loh. Ini panjang banget kan nomornya dikasih. Oke ya, terus waktu balik ke sini, saya lagi demen beli Nokia yang komunikator yang baru tuh, makanya jadi pusing tuh kan kita komunikator kan, karena nggak ada auto text. Terus saya lihat ada nomor yang boleh minta, mentari boleh minta nomor nih, dia nomor ulang tahun kita bisa ya, terus saya minta dapet. Nah terus yang lain ada beli BBM kan, BBM ada batas 2.000. Jadi paksa kita beli nomor-nomor baru. Jadi intinya seperti itu, sama seperti misalnya baksos. Saya paling tidak suka main sebagai politisi itu bikin baksos. Bagi saya baksos itu hanya bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Nah apa artinya bantuan sosial sama keadilan sosial, beda di mana? Kalau orang kesini, tadi pada kesini kan lewatin lorong, kalau dirampok digebukin, ketemu saya belain, itu namanya bantuan sosial. Kalau tidak lewat digebukin aja di situ di bawah. Jadi kalau saya jamin siapapun kesini tidak ada yang dirampok dan digebukin, itu adalah keadilan sosial. Jadi baksos itu, sekarang kita datang ke satu daerah, dia tidak sakit, pengen kasih vitamin. Tapi pertanyaan saya ketika dia sakit beneran, dia mau kemana kalau pas baksosnya nggak datang? Nah makanya yang kita buat apa? Jaminan kesehatan. Jadi Anda tidak perlu pilih saya, tapi kalau Anda sakit, Anda berhak masuk ke puskesmas, dirujuk di kelas 3. Nah ini juga saya pisahkan waktu di Belitung dulu. Apakah orang miskin, gimana menentukan orang miskin atau kaya? Miskin kaya kan bisa naik turun ya. Apa di daerah Belitung itu kan kalau ketemu timah kaya dia, lagi nggak ada timah dia jual mobilnya lagi. Nah terus orang pensiun, bisa saja anak cucunya juga kurang baik, bisa gitu kan. Dia rumahnya bagus tapi dia pensiun. Nah ini gimana cara bedakannya? Itu tidak berdasarkan harta kamu. Yang penting kalau kamu sakit, kalau kamu mau masuk ke puskesmas, mau nginep di kelas 3 yang 10 ranjang, 1 kamar mandi, itu membuktikan Anda bukan orang kaya sebetulnya. Nah bagaimana kalau ada kelas menengah yang mau menikmati itu? UMKM menikmati itu. Silakan. Artinya dia butuh modal kerja, saya bilang. Daripada Anda kasih modal kerja kepada orang, semua datang ambil. Kalau ini modal kerja dalam bentuk apa? Kamu masih sakit dulu, masuk ke puskesmas, di opname di kelas 3, rawat inap, dan tidak dapat uang cash, hanya dibayarin. Kalau dapat uang cash, semua pura-pura sakit sama ibu. Itu tentu beda kan? Demi modal, pura-pura sakit. Nah, sistem itu yang kita buat. Nah, ini sebenarnya pola manajemen apa sih itu Pak? Manajemen Ahok atau manajemen apa ini? Saya kira ini sama kok kayak kuliah di Prastia Mulyo. Maksudnya dulu kita belajar marketing ya. Ini sederhana. Jadi ilmunya dipakai nih dari Prastia Mulyo. Betul-betul semua ilmu itu bisa dipakai di politik. Di Prastia Mulyo. Bisa saya beri contoh. Nah ini menarik itu. Orang tanya sama saya kan. Coba perhatian ya. Umumnya orang kalau kasih spanduk atau baliho, nulisnya itu hampir semua isi perut hatinya ditulis di dalam. Betul kan? Siapa yang mau baca? Sama nih contoh iklan buruknya P2B nih. Jumi Jakarta Baru terus apa-apa lihat tuh berapa baliho itu loh, billboard itu. Siapa yang mau baca kayak begitu? Nah, di persidangan kita waktu kuliah kan diajarin kan. Misalnya contoh,
Itu Pak Robi Poniman tuh saya masih. Kadang-kadang si satu lagi Robi Chandra. Itu dosen marketing itu. Itu menarik sekali. Mereka bilang, dia kasih cerita satu narasi begini. Kalian tahu nggak kalau masuk ke supermarket itu yang sejajar mata itu, rak-rak itu kadang-kadang produsen harus bayar itu. Atau kalau kita mau jahat, kita beli hak itu diturunin ke bawah gitu kan. Nah ini ceritanya beliau nih soal pandangan mata atau taruh di depan itu. Nah sekarang juga sama. Waktu kita pasang billboard, kita pasang spanduk, kita mesti pikir sama seperti balapan motor kan. Taruh di bawah. Kenapa? Karena kamera kan pasti orang lari bola kan pasti ya nggak mungkin dong ditaruh di atas. Pernah nggak iklan nonton bola kaki itu di atas? Nah sama kayak balapan racing juga begitu. Nah sekarang orang motor lewat belok. Paling cocok di mana? Ya pasti depan dong kira-kira gitu kan. Itu tinggi. Orang kan gantung tinggi-tinggi, siapa yang mau lihat gitu loh. Kamu mesti gantungnya ya pas gitu. Nah terus katanya berapa? Jangan lebih dari 6 kata. Maksimal 7 kata. Dan kalau bisa 3 kata pertama diulang-ulang terus. Nah waktu saya pertama kali jadi bupati, saya ulang. Beri kami kesempatan misalnya untuk sejahterakan guru, sejahterakan PNS, sejahterakan nelayan. Tapi sama, beri kami kesempatan, beri kami kesempatan. Jadi kita tuh cuci. Jadi saya mau orang lihat itu sudah kerekam. Sama kayak iklan kan. Ini kan iklan. Kenapa kita tahunya misalnya sampai sekarang ngomong Rinso. Memang deterjen bilang Rinso. Air minum kemasan kita bilang Aqua. Karena dia udah masuk dulu. Nah sama terus dia kasih contoh itu bosnya Pak Simanjuntak lah. Disma. Nah dia ngomong, beliau kan komisaris di Essensa. Waktu itu belum masuk Essensa. Nah beliau cerita kasih contoh tentang kaki 3. Itu menarik. Kaki 3 itu hampir tiap hari kita dihajar iklan. Ngabisin belasan miliar dia itu. Untuk iklan-iklan itu. Atau per bulan atau per berapa. Untuk dongkrak. Akhirnya benar-benar air dicampur kapur aja jual lebih mahal daripada. Padahal kalau ngomong kasar, Anda kalau lagi panas dalam kurang air, minum air hangat yang banyak gitu, segentong juga nanti juga adem gitu kan. Tapi ini kan dikasih terus image itu. Ini contoh kerekam. Nah, kita orang politik juga sama. Gimana kita mesti positioning kita cari pasar ceruk pasar gitu ya, niche market itu ya, ada ceruk pasar gitu, itu ilmu marketing semua. Nah misalnya contoh waktu saya masuk ke politik, saya udah ngitung pasar saya siapa. Pada saat saya masuk ke politik, saya udah tahu kondisi rakyat itu bilang begini, ada siapapun jadi pejabat sama aja, nanti juga udah jadi juga berubah. Ini nggak usah banyak ngomong deh, kamu sama aja ngomong doang gitu loh. Udah jadi juga sama. Ini ada di benak nih. Nah sekarang lu butuh saya minta uang. Belum tentu saya pilih kamu. Itu yang ada setelah reformasi. Saya masuk ke politik itu 2003. Jadi kira-kira 4 tahun setelah pemilu, setelah reformasi itu. Nah saya masuk politik. Nah jadi mereka itu sudah saya katakan. Ini ada teorinya semua. Ini teori Abraham Lincoln. Bahwa Anda kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Walaupun warga kita, rakyat kita tuh nggak pernah baca teori itu gitu. Tapi dia ngerti gitu loh. Nah lalu saya boleh lihat. Kenapa mereka sampai ke titik itu tidak laku. Karena Amin Rais, misalnya Yusril Iza, yang itu profesor-profesor itu. Jadi porsi mereka udah diambil. Pengamat, dosen, cendekiawan, ya, kaum agama, semua yang diharapkan waktu pasca reformasi ternyata mengecewakan. Sebetulnya begitu. Itu konteksnya. Terus, jadi artinya apa? Kalau gitu untuk meyakinkan mereka, kita harus punya panggung kekuasaan untuk mempertontonkan ini loh karakter saya loh, ini loh rekam jejak saya. Karena rakyat kan butuh itu kan, dia ngerti teori Abraham Lincoln. Nah kalau itu masuknya lewat mana? Makanya saya tawarin masuk DPR RI pertama saya tidak mau. Ini ilmu marketing tuh, ini ilmu kuliah sebetulnya. Ya kita combine ya, kita pikirkan, kita kembangkan seperti apa konsep. Target pasar seperti ini, situasi produk seperti ini,
Anda mau launching produk baru, saya partai baru. Ini gimana mau launching produk baru? Tentu harus ada bendera apa harus ada. Kita mulai kasih. Nama juga produk baru. Untuk memperkenalkan diri harus lakukan. Tapi apa yang membuat kita beda produk kita dengan orang lain? Kita sadar kan kalau Anda kasih uang, kasih bakso segala macam, kita dipersepsikan sama nggak dengan produk yang lain? Sama. Maka harus keluarkan produk yang berbeda. Produknya di mana? Produk yang mendidik. Ini teori baru politik gitu tuh. Jadi ini ceritanya Pak Robi juga lah nih. Cerita jual sendal di Afrika. Pernah dengar cerita marketing itu kan? Datang, nggak laku, nggak dia pakai sendal gitu kan. Dan sekian tahun lagi dikirim lagi, telepon ke bosnya, ke headquarternya. Kirim yang banyak sepatu, apa saja, mau model apa saja. Terus bosnya tanya, apa semua udah pakai sepatu di sana? Justru tidak dia pakai sepatu katanya gitu. Nah kalau kita berhasil mengajar mereka pakai sepatu, semua barang kita mau sepatu apapun pasti laku katanya. Mau sendal apapun laku. Nah ini kan, ini kuliah kok, saya ingat itu kuliah ngajar seperti itu. Nah sekarang juga sama, kita bicara di politik. Kita harus ngajar mereka pilih yang benar. Nah, saya mulai memperkenalkan teori itu. Anda mau uang, tidak ada gunanya. Minta pulsa, tidak ada gunanya. Apa artinya 5.000? Misalnya saya udah kampanye, saya kasih baju kaos 15.000, saya bikin yang bagus. Sedikit terbatas. Yang pakai V-neck, baju bola. Dulu kan kita kan PIB itu nomor 7. Partai PIB, nomor Beckham. Dulu Beckham lagi top, bikin nomor 7. Wah, baju bola. Nomor 7 kan PIB belakangnya gitu. Partai PIB. Lalu kita kasih. Wah, semua teriak, hidup PIB, hidup Ahok. Begitu naik ke panggung, saya bilang, goblok semua. Wah, dia kaget dong. Sejak kapan ada orang politik di panggung marahin dia goblok gitu kan. Ini posisinya ini. Ini produk berbeda. Memang goblok saya bilang. Cuma gara-gara kaos 15.000 aja. Udah mau pilih. Kalian tahu gak 1 tahun cuma berapa? 3.000 rupiah. 1 bulan 250 rupiah. Anakmu saja 1 hari dikasih 500 rupiah. Sekarang sekolah tidak mau. Kalian tuh ngerti gak sih? Hanya 15.000 deh. Hidup-hidup mau pilih saya. Mau pilih partai saya. Saya curi uang kalian lebih banyak. Wah, mereka antara terima sama nggak terima gitu. Saya terlalu kasar ngomongnya gitu. Tapi ini kan memang cara untuk membuat sebuah awareness kan, bangkitkan awareness dulu. Teknik marketing lah. Ada awareness dulu, nah terus decisionnya siapa ya ini pelajaran kuliah aja lah, benar-benar pelajaran kuliah semua sebetulnya. Mereka siap. Saya bilang, jangan marah dulu. Dia juga mau barang kita kan. Jangan marah dulu, saya bagikan. Terus saya kasih tahu kalian, pilih partai yang benar itu seperti apa. Partai yang benar itu saya bilang, kalau saya ketua partai udah terpilih jadi anggota DPRD, saya tidak lagi menjabat sebagai ketua partai. Supaya kalian pengurus bisa mengontrol saya, bisa memecat saya. Kalau tidak, kalian bisa bayangkan, nomor urut 1 ketua, nomor urut 2 sekretaris, nomor 3 bendahara. Terus mereka duduk, siapa yang mau pecat mereka? Pengurus hariannya mereka. Mereka kalian itu ketipu terus bertahun-tahun. Nah inilah partai akal sehat. Partai PIB kan. Untuk wujudkan Indonesia baru. Nah, kita bilang Jakarta baru ada Indonesia baru kan begitu. Ini ideologi begitu. Ya kita ini penonton yang turun ke lapangan. Nah inilah partai Indonesia baru. Lalu mereka singkat PIB, partai ikut Basuki. Udah cocok juga lah. Terserah kalian lah. Pokoknya disingkat aja. Pokoknya PIB seperti itu kan. Nah itu cara marketing kita dapat dari ilmu kuliah ini. Itu dari sisi pertama. Sisi kedua, apa yang harus kita lakukan? Jika kita didik mereka tadi kan. Jadi kita membangun sebuah standar baru produk. Kita katakan, partai yang bagus kamu pilih seperti ini. Yang tidak lagi merangkap jabatan. Bisa Anda kontrol. Nah, waktu saya udah mulai masuk ke kampanye bupati, saya tambahkan lagi. Yang perlu Anda pilih adalah pejabat yang berani membuktikan dia itu bersih. Disebut bersih itu kalau dia bisa membuktikan jumlah harta dia, biaya hidup dia dan pajak yang dia bayar itu kira-kira sesuai. Itu baru namanya bersih.
Yang perlu kalian pilih itu produknya gitu. Terus yang kedua, transparan. Semua budget dia buka kasih kalian. Ya tentu ada hal-hal kita tutupin misalnya untuk keamanan segala macam ada. Tapi arti itu secara keseluruhan itu transparan. Lalu ketiga, dia itu profesional. Profesional itu apa? Peduli. Bukan situ, bukan peduli P-nya. Profesional. Kenapa? Karena peduli ini adalah sumpah jabatan seorang pejabat. Kalau kamu jadi pejabat, kamu memang tupoksi kamu, Peduli. job desk kamu ya peduli. Nah peduli yang bagaimana? Yang profesional, Anda dibayar dengan layak. Kita belum layak sekarang bayar pejabat gitu loh. Swasta lebih tinggi. Tapi pejabat hidupnya korup lebih tinggi. Kalau seorang bupati yang korup digaji 250 juta sebulan pun dia tolak. Kalau masih diperiksa hartanya, jumlah gaya hidupnya, pajak yang dia bayar, dia tolak. Kan satu tanda tangan 3 miliar. Untuk izin-izin tambang, sawit segala macam. Belum lagi dikasih saham 10%. Bayangin kalau saya kasih izin sawit kepada orang Malaysia 20.000 hektar. 2.000 hektar ditanamin. Kalau kasih 50.000, 5.000 punya saya. 5.000 sehektar sejuta 5 miliar setiap bulan. Sama aja saya punya deposito tuh 1 triliun itu. Kalau saya punya sawit 5.000 hektar. Jadi mau pilih yang mana kan? Nah, harusnya seperti itu. Jadi seorang sekarang kita digaji cuma 7 juta. Untung aja Jakarta. Operasionalnya boleh 0,15%. Ya semua daerah boleh. Daerah yang kecil kan. Tapi operasionalnya nggak bisa masuk kantong. Saya nggak bisa beli mobil mewah dengan gaji saya. Saya nggak bisa beli rumah mewah. Kan gaji nggak sesuai. Kepala bank saja, Bank Mandiri bisa bonusnya miliaran. Nggak usah jauh-jauh. Ke direktur utama BUMD kami, ada tantim bonus 10% dari keuntungan. Kalau dia untung 80 miliar, 48 miliar bagi-bagi komisi. Bisa dapat 45 M. Nah kenapa kami tidak boleh ikut bagi 10% keuntungan? Kan kami yang kendalikan perusahaan ini gitu loh. Kami yang bentuk, kami yang kasih pengarahan. Mendagri bilang tidak boleh. Ini memang munafik bangsa ini sudah. Pejabat kita ini baik munafik. Yang halal dibilang tidak boleh gitu. Tapi yang haram boleh. Kan lucu gitu kan. Kenapa gitu loh. Terus upah pungut. Cuma boleh 10 kali gaji. Gajinya 7 juta. Ya 1 bulan dia 79 juta. Kan lucu gitu. Dipotong pajak lagi. Tinggal 60 berapa gitu. Jadi itu kan sesuatu yang lucu kan. Nah tapi itu yang saya jual. Bersih, transparan, profesional. Ini istilah Kadin sebetulnya. Waktu saya dapat penghargaan itu istilah Kadin. Tapi BTP juga nama saya, Basuki Cahaya Purnama. Ini bukan, ini Kadin sudah istilah Kadin yang dipakai. Lalu inilah yang kita jual kepada masyarakat. Nah lalu saya bilang, kalau ada yang lebih BTP dari saya, ya jangan pilih saya. Kalian bodoh. Kenapa tiketnya sama, habiskan waktu sama, ke TPS yang sama, Anda pilih produk yang lebih jelek. Ya sama seperti ada motor Cina, harganya sama dengan motor Jepang. Kamu pilih motor mana? Pasti motor Jepang nih bilang. Ya udah pintar kamu. Nah kalau gitu kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Bodoh kalian kalau pilih saya. Tapi ini justru yang membuat mereka berpikir berbeda. Misalnya ada contoh beberapa kali kampanye, mereka bilang gini, Pak kasih saya uang 20.000. Kami tahu Bapak yang baik. Jadi kalau tidak kasih uang, kami tidak mau pilih. Nah gimana jawaban saya? Ya jangan pilih. Nah kenapa? Ini bicara after sales service. Ini customer yang gini sakit kepala nih kira-kira gini. Ini customer, kita bicara kan produk, perkenalkan, ini singkatnya seperti itu. Ini kan customer service. Kalau orang minta 5.000 rupiah isi pulsa dia sebelum kita terpilih. Begitu terpilih, kamu bisa bedakan nggak mana customer yang asli, mana customer gadungan. Produk kita jadi nggak jelas. Nah kalau semua datang yang milik kita aja kita bangkrut. Mana ada kerusakan barang insurance semua barang rusak punya gitu. Pasti dari sekian persen kan cuma sekian persen yang rusak kan. Tapi kalau politik, kalau Anda kasih uang 5.000, semua orang Anda pilih Anda karena itu. Nanti yang datang bukan semua yang pilih, yang kagak mirip pengaku. Dan Anda harus kasih. Kalau Anda tidak kasih, bisa jadi stronghold Anda yang militansi Anda pergi dia. Atau orang yang menolong Anda tanpa pamrih, lihat orang yang tidak nolong dapat uang, dia juga akan marah. Dia akan pergi. Nah ini bicara teknik. Makanya saya tolak semua, karena saya sudah hitung. Yang pemilih saya adalah yang
berpikiran menaruh harapan pejabat yang BTP. Ini Indonesia Baru. Nah, dan saya memberikan rekam jejak, kasih saya kesempatan. Nah, makanya sebelum saya masuk ke bupati, kenapa saya masuk ke DPRD tingkat 2? Karena teori Abraham Lincoln. Nah, kalau saya langsung mau loncat DPRD, berat. Didik orangnya berat. Kalau cuma DPRD tingkat 2, saya hanya dipilih 92 orang. Sama kursi-kursi sisa, nomor 1 jadilah saya di DPRD duduk. Nah, waktu duduk di dalam, saya tidak sia-siakan ini. Saya tunjukkan pada mereka, saya betul-betul berani pasang badan untuk kalian. Untuk mempertahankan uang kalian di APBD. Mau berantem melawan semua DPRD pun saya siap. Itu yang saya sampaikan pada mereka. Kalau Anda sekali pilih yang betul, Anda tidak akan pernah nyesal. Misalnya ada yang protes sama saya, Bapak pilih rasisme dimainkan, pilih Cina, kafir, segala macam gitu kan. Wah, ribut debat waktu bupati. Nah, saya menarik. Nah, saya gunakan sistem itu MLM kalau bicara marketing. Saya bukan orang marketing gitu. Saya masih ingat waktu Pak Robi Poniman, Pak Suki, kamu cocoknya di marketing sepertinya. Saya nggak mau, saya mau ambil keuangan. Untuk apa? Karena kalau marketing bisa kasih based on fee saja sama si yang marketing saya bilang. Tapi kalau keuangan saya nggak suka membuat asumsi keuangan kasih konsultan. Saya suka kalau membuat bisnis plan, asumsi keuangan saya yang tentukan asumsi. Karena kan penuh asumsi kan, kita bicara proyeksi cash flow, neraca 5 tahun ke depan. Anda mesti membuat itu asumsi-asumsi, siapa yang tentukan? Konsultan? Sorry. Saya harus putuskan. Data oke dari kalian. Tapi saya harus putuskan dong, kira-kira saya mau moderat, mau konservatif, atau sedikit agresif. Bukan saya harus putuskan gitu loh, bukan Anda. Jadi kalau marketing gampang, saya tinggal kasih aja pada Anda. Ini produk saya mau jual sekian, Anda bisa laku berapa, kita bilang aja bisnis. Wah marah Pak, waduh, kamu ini dasar, saya orang marketing merasa, enggak, saya jujur, saya masuk ke sini saya hanya mau untuk finance. Maka nilai saya nggak ada yang lebih baik daripada finance. Finance saya itu A, jujur aja, saya dapat A untuk finance. Yang lain saya nggak itu pentingkan, karena saya mau kejarnya ini. Saya selalu gitu, saya hidup saya targetnya apa? Kita nggak bisa perang terlalu banyak, fokusnya mesti ada apa. Nah itu yang saya lakukan. Nah ini balik lagi soal teknik MLM tadi kan. Ini pelajaran kuliah sebetulnya. Saya nak geologi, saya nggak ngerti sama sekali kuliah MBA macam. Makanya saya dulu masuk Prasetya Mulia, saya berpikir ini punya yayasan Prasetya Mulia nih. Minimal saya lulus, saya bisa kerja sama konglomerat. Nah kalau kerja sama konglomerat, kalau saya dipercaya bagian finance, saya bisa belajar bisnis. Saya jadi ngerti gimana cara ngelola duit. Begitu saya punya duit, saya bisnis sendiri. Ya, kira-kira gitu pikirannya. Nah, saya sempat mau masuk bank dulu. Ini pikiran, ya dulu begitulah cara berpikir kan. Mana berpikir masuk ke politik juga gitu kan. Kita pikir mau jadi orang kaya lah. Ya, kita berpikir ya, karena dia kecil kan diajarin kan, belajar yang pintar, yang rajin, baru jadi kaya kan gitu kan. Dia kecil kan diajarinnya begitu. Dari kecil diomongin terus orang dengar gitu kan. Jadi ya MLM gimana caranya? Ya saya juga sama. Waktu kampanye, waktu bupati itu, saya hitung waktu kampanye hanya jam 8 sampai jam 4, maksimal setengah 5. Hari biasa kan umumnya hari biasa. Nah kita mau hitung nih. Kalau gitu marketnya siapa? Yang datang pegawai politik ini. Yang hari ini dia dapat kaos, dapat uang, dapat makan, dapat truk dijemput. Besok kampanye yang lain datang lagi. Terus malam gak boleh kampanye. Sedangkan malam ini banyak orang datang kan. Nah saya mulai bikin. Ini MLM. Saya mulai pikir. Kalau itu saya siapkan marketing toolnya. Stiker, kalender, visi saya. Terus kayak nomor handphone. Kayak gantungan kunci. Ya murah-murah lah. Masa berapa itu ya? 1000 lebih, kertas juga 800 perak, kalender sudah teman saya cetak 1 lembar gitu kan, visi misi. Nah saya taruh di plastik kesek yang hitam. Nah, terus saya pikir, ditanya dari KPUD, mau pakai jadwal kampanye nggak? Saya tidak. Wah siap semua. Kenapa tidak? Ada duit, nggak usah. Jadi saya ini memenangkan bupati tanpa kampanye, sebetulnya tanpa jadwal kampanye, semua dicoret KPUD. Dan di situ saya mulai berani tidak ada baju kaos.
Nah kenapa bisa? Karena saya udah dengar mereka ngomong, kan selama saya 7 bulan jadi DPR kan mereka datang. Mereka kecewa dengan partai lain yang datang dikirimin duit pada menghindar kan. Akhirnya jadi berubah. Nah saya bilang sama mereka, Anda itu salah pilih dulu. Iya Pak, kami nyesel Pak. Cuma Bapak yang ngurusin kami. Kamu nggak tahan kalau orang datang minta duit, kan kamu pasti nggak kabur. Kalau saya kan saya hadapin, udah usir. Yang datang juga saya udah tahu, dia bilang saya nggak pilih Bapak. Nggak apa-apa. Saya kan disumpah jadi DPRD untuk semua. Nah kita ngomong seperti itu. Ini marketing ya. Dia bilang, oh iya Pak, kami nyesel Pak. Bapak jadi bupati kami aja Pak. Mana bisa lawan itu Pak, DPRD. Mana bisa. Saya ini kan turunan Cina, Kristen lagi. Kami nggak peduli Pak. 93% Muslim, kami nggak peduli Pak. Kita lawan Pak. Tapi mana bisa lawan? Dipilih DPRD. Ya. 5 tahun lagi Pak. Tahun-tahunnya dipilih lewat langsung. Nah ini juga ada prinsip. Jadi prinsip kita lakukan ini tuh ketahuan kok. Rakyat itu nggak bisa ditipu. Dia baca muka sama produk. Kalau produk bagus, nggak bisa ditipu. Asal Anda bisa tentukan pricingnya benar. Kalau produk jelek, Anda mainkan pricing tinggi dengan promosi, itu namanya pencitraan kan. Satu hari orang akan tinggalkan produk Anda. Tapi kalau Anda produk memang bagus, dengan harga yang memang reasonable, ada barang, ada harga, maka Anda akan bertahan. Nah itu yang kita jual sebetulnya. Nah saya sampaikan pada mereka, contoh gimana? Ketika saya jadi anggota DPRD, ini bicara produk karakter, ini karakter teruji tadi. Masjid-masjid banyak yang dijanjikan masa kampanye itu udah gak dibantu akhirnya. Saya lewat masa kampanye. Kalau cerita panjang ada pergumulan dia nih. Kalau saya suka lewat situ. Nah sekarang saya jadi DPRD, ada uang sewa rumah sendiri, lucu nih. Saya nggak bisa ambil terus Pak. Jangan nggak ambil, kalau nggak ambil repot ini. Kita sudah semua kenal, oke saya ambil. Nah ini uang untuk apa? Saya cari masjid-masjid yang terbengkalai untuk saya bantu. Waktu mereka panggil saya. Nah terus saya bantu masjid itu tujuannya apa? Apakah tujuan untuk pemilu 5 tahun? Terlalu jauh iklannya. Launching produk 5 tahun, sekarang Anda iklan mah bodoh kamu. Mesti langsung launching, langsung keluar produk. Ini nggak sesuai dalam ilmu marketing. Nah kenapa saya lakukan? Ini hanya karena memang hati saya nggak enak aja lihat tuh masjid terbengkalai gitu. Nah saya punya uang, saya tanya, kalian urunan berapa? Saya ikut urunan. Apakah saya mengharapkan dapat dipilih sebagai bupati? Tidak. Karena waktu itu bupati dipilihnya lewat DPRD. Tapi saya lakukan gitu. Nah itu artinya apa? Ini kan soal disiplin. Kalau sama juga produk kan. Kalau Anda betul-betul pengen membuat manusia hidup lebih baik dan menciptakan produk yang unggulan, jadi namanya the real kapitalis. Kalau kita baca buku apa saya lupa itu. The real kapitalis itu bukan memakan orang, matiin bisnis orang, bukan. Anda memakan orang dengan meninggalkan orang dengan teknologi ciptaan Anda itu. Jadi kita ambil contoh. Masih ada nggak yang pakai pager? Pak itu Pak Robi Chandra paling suka pakai itu. Wah dulu kan begitu kan, bukan di kantong ini. Pasti begitu tuh. Mana ada yang dipakai? Ada lagi yang pakai telex. Ganti fax. Fax sekarang pun orang nggak gitu mau lagi, semua udah email. Jadi produk ini meninggalkan. Jadi Anda jadi menguasai pasar, mendapatkan uang bukan karena Anda memakan orang lain, tapi Anda menciptakan sesuatu yang baru ya. Nah sekarang juga sama. Politik juga sama kayak produk kan. Rakyat sedang mendambakan produk yang tadi. Nah Anda harus ciptakan. Nah Anda harus hidup seperti itu. Jadi Anda menolong orang bukan karena pengen dapat jabatan, tapi pengen orang hidupnya lebih baik. Karena kesejahteraan mereka, hidup mereka lebih baik, ada hidup kamu, kesejahteraan kamu sebetulnya. Nah konsep teori itu tuh tercermin dalam sifat bangsa ini, dasar budaya itu tuh gotong royong. Kita beda dengan negara maju. Negara maju dengan sistem yang baik, dengan egosentrisnya mereka. Tapi begitu dia lakukan karena sistem udah ada gandeng, dia akan naik bersama. Kalau bangsa Indonesia nggak bisa. Kita harus gandeng tangan, bekerja, baru bisa naik bersama. Jadi caranya gimana? Kau usahakan kesejahteraan orang lain. Karena itu ada kesejahteraan kamu di balik itu. Ini teori ini yang teori isi dari gotong royong sebetulnya. Dari sila keempat, musyawarah segala macam itu ya di sini sebetulnya. Kalau kita berpikir. Nah, dengan baik soal tadi. Nah, dengan cara marketing seperti itu, mereka mulai berubah pikiran kan.
Bapak maju aja. Nah, waktu saya maju saya udah tahu nih. Nggak ada kaos, nggak apa-apa Pak. Nggak ada kampanye, nggak apa-apa. Nggak ada makanan, nggak ada duit, nggak apa-apa katanya. Nah, saya mulai bikin MLM. Saya mulai bagikan ke semua warung yang mau jadi saksi saya, saksi TPS. Itu datang kecamatan ini tanggal sekian, kecamatan tanggal sekian. Terus datang setengah 8 malam. Tidak ada makan malam, jelas. Hanya roti, kopi, teh siapkan. Lalu mereka datang. Saya ganti transport 20.000 untuk yang datang. Datang semua dong. Dan datang kemana? Ke rumah saya. Perlu pakai jadwal nggak? Tidak perlu. Rumah saya kok. Enggak kampanye ya berarti ya. Rumah saya kan. Nah, jadi kan saya tidak kampanye. Saya datang, waktu datang lucu banget nih. Nah, saya siapin organ tunggal, mix. Ini menarik banget nih. Terus saya ngomong. Ada gambar Bung Karno lagi kan. Revolusi belum selesai. Wah, ini kan gambar kan PNBK kan saya bilang. Saya bukan mau jadi bupati. Saya sedang memperjuangkan hak kalian. Kalian bayar pajak, nelayan ke laut, pulang belum jelas mati apa hidup, langsung dipotong pajak. Nggak tahu untung apa rugi juga. Kalian sakit, nggak bisa masuk rumah sakit, ambulan pun mesti bayar. Nah, saya kesini untuk memperjuangkan itu. Makanya Bung Karno bilang revolusi belum selesai. Saya sedang pimpin revolusi. Wah, kira-kira gitu kan. Kampanye juga itu ya. Wah, gitu kampanye kan cara ini produknya saya nih kan gitu kan. Lalu Kapolsek teman saya nih, dia bisik, bos, bukan revolusi bos, reformasi bos. Dia pikir salah ngomong. Enggak, revolusi, bukan revolusi nih. Nah, lalu kita ngomong. Tapi revolusi yang tidak berdarah, tidak pakai peluru atau tidak pakai pisau, tapi hanya mencolok gambar saya. Ini revolusinya ini dengan kertas suara. Wah. Siapa yang mau ikut revolusi? Angkat tangan. Oh, angkat tangan. Terus ada anak-anak SMA semua langsung deketin. Alamat ini mana Pak? Wah, deketin gitu. Kayak nih. Follow up dong. Kan follow up nih. Kan MLM ini kan. Nah, terus pulang dikasih satu bundel, kasih 20.000 ongkos pulang. Tempelin. Ini satu set hanya 10 rumah. Tolong tempelin ke rumah tetangga Anda 10. Lalu dicatat berapa yang tolak ditempelin, minta terima. Nah, terus ini teknik marketing lagi nih. Ini marketing semua belajar loh dari ilmu kuliah nih. Nempelinnya kemana? Orang politik suka nempel ke depan semua kan? Kan pelanggaran, tapi nggak bisa dicopot juga. Dia pikir langgaran lu copot deh. Saya udah nempel berapa hari. Itu salah. Ini secara prinsip mau dagang pun, mau marketing pun, mau bisnis pun harus sesuai aturan. Kalau Anda mau jangka panjang harus sesuai aturan. Kalau Anda tidak sesuai aturan, orang juga muak sama Anda gitu. Nah, saya perintahkan mereka karena ini belum waktunya, semua stiker hanya boleh tempel di dalam rumah. Terus tim saya tanya, mana tahu dia tempel tidak tempel, Pak? Kalau dia bohongin gimana? Oh, itu ada teknik lagi untuk auditnya, saya bilang. Jadi belajar audit juga kan di keuangan kan. Ini ada teknik auditnya. Gimana cara auditnya Pak? Nanti saya ajarin. Kamu masuk dulu. Terus catat ya. Kalau masih ada kesulitan minggu depan hadap saya. Kasih tahu saya. Nanti kita sharing share sama yang lain. Kan saling share. Ini ketemu kasus ini gimana selesai. Ketemu kasus ini gimana selesai. Pulang. Nah gimana saya ngecek. Ini yang datang ini penyusup atau bukan. Pertama mereka datang bawa istri, anak segala macam. Itu satu orang 20.000 kan. Semua datang mau. Langsung saya bilang gak bisa. Satu kakak 20.000 aja. Langsung malam itu ada saya ingat 500 sekian orang, 80 lebih itu pulang marah-marah. Terus saya bilang, tidak ada lagi bagi uang, tidak lagi transport kalau gitu caranya. Uang saya habis. Kau itu buat apa nanti? Langsung tahu. Berarti ini bukan sales saya yang terbaik. Jadi saya mulai pisahkan mana yang pejuang, mana yang pemain keluar. Nah, saya mulai seperti itu. Jadi kita harus pisahkan yang mana yang pegawai kita yang asli, mana bukan, kita harus bagi. Itu gampang kok, ketahuan kok. Sama kayak saya sini sama, marketingnya sama. Kita lihat, oh ini orang gak bisa pakai ini. Ini yang mau ikut kita, ini gak mau ikut. Kita singkirin pelan-pelan. Nah udah, gimana cara ngeceknya sekarang? Gampang banget ngeceknya. Manfaatin anak balita. Balita itu gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi bisa ngomong, bisa denger. Dan lagi bawel-bawelnya, dan pengen tahu semua. Nah jadi suruh orang pakai helm dari kota lain masuk ke kampung, keluarin permen ke warung-warung, sore-sore kan ibu suka ngumpul tuh sama anak-anak balita tuh. Terus keluarin
gantungan kunci saya sama stiker saya. Anak-anak, ini foto siapa? Gitu. Kok anak-anak yang di dalam rumahnya ditempelin, langsung teriak, Ahok, Ahok, gitu loh. Tapi kalau anak-anak di dalam rumah tidak ada, nggak bisa jawab. Itu artinya orang yang ngambil bawa ke kampung itu dia nggak tempelin dalam rumah. Sebab kalau dia tempelin dalam rumah, anak-anak pasti tanya sama ibunya, bapaknya, foto siapa? Siapa mak? Siapa mak? Itu kan, pasti jelasin Ahok gitu loh. Nah ini gambar yang sama. Nah di situ saya catat. Terus siapa yang ngambil daerah sini? Berarti itu datang tuh pengkhianat. Dia hanya datang ngabisin peluru kita. Ini juga saya ingat pelajaran dari Pak Robi. Itu banyak sekali produk, banyak sekali kan pakai security code itu. Produk Anda, dia beli semua, dia gantikan produk yang packagingnya sama, taruh lagi pada mutu jelek. Supaya menjatuhkan nama Anda. Mungkin produk Anda dibuang di Pulau Seribu. Nah makanya sekarang ada security code. Kita mesti cek rokok saya ini betul nggak bungkusan saya. Makanya di Pura Kudus bisa laku gitu untuk packaging gitu. Nah dulu saya belum tahu Pura Kudus, saya tahunya dari Prasetya Mulia dan konsep dagang seperti itu. Jadi orang bisa sengaja ngambil semua stiker kita, barang promosi kita, itu di dep, termasuk baju kaos segala macam. Nah saya pernah ngalamin, nah ini juga ilmu marketing yang kita dapat dari kuliah. Nah jadi kalau bicara bilang ilmu kuliah tidak ada hubungan, semua sama aja sebetulnya. Kalau soal konflik gimana ini? Atasi konflik. Itu ada ilmu sumber daya manusia juga. Human management. Ibu Evita masih ngajar ya UI, psikolog. Mungkin sudah tidak ya. Dulu psikolog. Beliau konflik, resistensi dan sebagainya gitu. Ya itu tadi prinsipnya itu orang itu kita harus mengenali orang kita dengan baik. Oke. Dan kita harus berani. Yang nyentuh itu kan kita perhatikan dia punya keperluan itu. Betul saya jadi bupati itu sampai anak berapapun saya ingat anaknya kuliah. Bapak yang punya masalah pun saya ingat. Karena saya sering tanya, kan kecil ya kalau dia berhitung. Jadi kita harus, nah sama seperti bapak saya lakukan bisa sama ibu saya. Setiap nyambut tahun baru, seluruh pegawai itu wajib diundang sama keluarganya. Dan zaman itu namanya apel, jeruk, anggur itu barang mewah. Tahun 80-an kalau di Belitung itu, mana ada jual-jual seperti ini. Itu kita sediakan, jadi kami yang harus melayani mereka. Bapak saya selalu katakan, kalian bisa hari ini, karena ada yang bekerja setengah mati untuk kalian. Nah ini saatnya kita melayani mereka. Nah ibu saya sampai perhatikan istri-istri mereka loh cuma. Ada suami yang bagus, yang jujur, tapi dia punya istri yang parah itu loh, yang pengen mewah-mewah tuh, itu pasti korup itu. Itu ibu saya ngajarin begitu. Kalau gayanya udah lebih gaya daripada lebih tengil daripada nyonya, itu udah parah tuh. Apalagi dia mau berlomba-lomba sama nyonya nih, sama ibu saya nih, udah mau kayak merasa itu, ini pasti korup. Dia lihat kelakuan istrinya udah ketahuan kok. Kalau kamu yang dapat uang yang susah, kamu nggak mungkin beli BlackBerry yang Porsche design. Seperti itu. Kalau kamu ketemu pegawai kamu istrinya udah pakai Porsche design, istri kamu aja nggak pakai gitu. Padahal kalau hitung duit mungkin seharusnya saya lebih banyak dari dia kalau yang resmi masuk gitu ya. Ini ada something uang yang gampang. Nah itu gampang. Lihat dari emasnya, lihat gaya kan kelihatan gayanya waktu ngomong. Nah jadi kita bisa pikir, ibu saya bisa kasih tahu. Nah orang ini boleh jadi kepala. Kalau ini walaupun dia rajin pasti dia di bawah istrinya pasti repot. Jadi, nah itu, jadi kita tuh hubungan tuh jadi human approach itu. Jadi semua orang punya nurani kan. Nah selama kita bisa menunjukkan, buat kita jadi pemimpin sederhana sebetulnya. Mulut, otak, pikiran sama nurani harus klop. Nah saya waktu kita ngomong sama beberapa orang pun, orang bisa rasakan kita ini tulus gitu. Ini ada sincere, ini orang bisa tahu ini tulus bukan bulus. Waktu kamu ngomong sama orang tahu gitu. Nah tentu law enforcement. Nah bisa contoh keadilan itu gimana? Saya udah umumkan misalnya jangan waktu saya kerja juga gitu ya. Jangan nyolong solar gitu kan. Nggak tahu yang nyolong solar tuh mereka pintar suruh orang yang agak idiot yang nyolong mati nggak? Dia nggak ngerti disuruh dia nyolong pegawai yang agak idiot. Dia mana ngerti dikasih uang merah pun 100 perak udah seneng. Anda pecat. Siapa? Yang mana? Misalnya yang nyolong seperti itu. Yang idiot itu. Yang nyolong itu. Pecat. Malah Saya harus pecat.
Soal dia hidup nggak ada duit, saya kasih tiap bulan dia hidup, urusan saya. Jadi di perusahaan harus out. Nah, sama seperti urusan saya bisa saya kerja. Ini prinsip yang saya pelajari gitu ya. Nah, saya bisa belajar dari mana? Ini ada kasus. Ini kasus menarik sekali di Prasetya Mulia Belajar. Ada 2 teman dari Bujangan. Satu anak bos, satu teman anak bos. Sampai bekerja, ini ada kasus nih, kan belajar kasus di Prasetya Mulia itu. Ini menarik. Kemudian si anak bos jadi bos ganti bapaknya. Si temannya ini jadi direktur marketing. Wah, dari pacaran, ngejar cewek, sampai menikah, sampai anak lahir, berteman terus nih. Tapi begitu masuk ke usia paruh-paruh baya kayak saya gitu kan, mulai drop itu si direktur marketing dan pemasaran. Lalu si temennya kan temen kan, dia panggil, ada apa? Kasih bantu orang, katanya kepalaan, kasih 6 bulan, 3 bulan masih drop, kasih lagi perpanjang. Dia mau pecat, ini kalau 6 bulan lagi nggak beres harus dipecat ini, harus diganti direktur marketing. Tapi teman dari kecil gimana nih? Saya bagaimana menghadapi anak istrinya yang juga kita teman pacaran sama-sama, anak lahir gendongan saya juga yang gendong gitu, gimana bisa lakukan sampai seperti itu kan? Dia kasus itu lempar kepada kami. Nah, kalau kalian jadi si anak yang bos tadi, apa keputusan kalian? Bukan hampir semua mahasiswa angkatan saya itu waktu yang satu kelompok itu mengatakan tidak dipecat, perpanjang lagi waktu, kasih dia 6 bulan atau 1 tahun. Kalau betul, saya juga sama. Dan apa jawaban yang di sana? Faktanya seperti apa? Benar. Si teman ini perpanjang, kasih dia kesempatan. Wah, kita bilang hore, benar. Terus dosen itu, saya lupa siapa yang ngajar. Pak ini kalau nggak salah. Sekarang dipegang di Serpong itu siapa? Nugroho. Pak Nugroho. Yang mulutnya agak eksentrik gitu. Pak Nugroho. Dia yang ini menarik loh. Benar katanya. Pintar kalian sama. Tahu nggak apa yang terjadi sesungguhnya begitu baca? Gara-gara perpanjang, anak istrinya datang kepada temannya ini kasih tahu, bapak dan suaminya sudah kabur meninggalkan mereka dengan cewek lain. Dia nyesal luar biasa. Dia bilang, coba kalau saya pecat dia waktu itu. Sebagai teman, tetap teman. Saya pecat dia, mungkin dia gak punya kesempatan lagi untuk dapat cewek lain. Saya tidak berani pecat karena khawatir kepada anak istrinya. Dia sendiri pun tidak pernah khawatir sama anak istrinya. Ini pelajaran. Dari situ apa ya menarik? Bagi saya, kalau Anda tidak betul, walaupun Anda om saya, ibu saya coret. Makanya di perusahaan saya, tidak ada saudara saya kerja di pabrik saya. Sampai apotik ibu saya itu tidak ada saudara kami. Tidak ada. Sampai om saya pulang, dia putus kerja, dia golden shake hand, nenek saya mau suruh saya pegang akun penting saya nggak bisa, karena sudah ada orang. Mana bisa? Saya nggak bisa. Ini sistem. Ini sistem. Pabrik saya ini sistem. Yang jadi direktur utama pun bukan orang saya. Melayu, Islam nggak ada urusan. Saya nggak mau bedain kamu agama apapun. Saya itu meritokrasi. Anda mau agama apa itu urusan Anda sama Tuhan. Lagipun saya juga nggak tahu, Tuhan nggak pernah, bapak saya meninggal, adik saya meninggal, kakek saya meninggal, belum pernah kasih tahu saya itu surga neraka bener apa nggak ada. Tapi saya percaya ada surga, ada neraka, itu aja masalahnya. Ya saya telan aja kan. Itu urusan saya gitu. Jadi itu urusan saya. Nah ini penting gitu. Jadi itu yang kita tanamkan. Mereka sempat salah paham. Anda mau buka toko, ya saya kasih uang. Buka toko. Tidak boleh. Sakitnya mana? Kayak om saya. Kalau Anda sakit gak punya uang, anak gak punya uang kuliah, saya kasih. Kasih ya kasih. Tapi Anda tidak bisa kerja dengan saya. Karena Anda tidak memenuhi kriteria saya. Nah, ini standar yang harus tegas. Nah saya belajar banyak. Kalau mau cerita panjang sekali soal keuangan, saya belajar banyak sekali di Prasetya Mulia. Kalau diringkas, jadi pengalamannya kan sudah lengkap nih. Sebagai pengusaha, DPR, bupati, dan sekarang jadi gubernur juga. Kalau diringkas pengalaman soal managerial leadership, apa ini yang bisa dibagikan kepada banyak-banyak? Kuncinya, kunci itu tadi, antar bangsa ini gotong royong. Anda harus mengutamakan kepentingan orang, kesejahteraan orang. Jadi banyak orang nggak berpikir
bahwa ketika dia menaikkan kesejahteraan orang, kalau Anda yang mimpin, orang bawah aja kedorong naik, Anda pasti kedorong lebih tinggi tuh. Jadi kita tuh terlalu bodoh berpikir kadang-kadang, terlalu egois. Kita berpikir kita kerja setengah mati. Tapi kalau kita bisa naikin orang yang mendorong kita naik lebih enak. Makanya saya bisa naik sampai hari ini, saya nggak keluar uang, saya nggak keluar tenaga yang banyak. Orang-orang yang yakin ini produk bisa membawa perubahan, mereka yang dorong. Nah ini dari mana? Kan dari didik. Jadi kita tanamkan dengan tegas produk ini. Bahwa yang Anda butuhkan adalah orang yang berani buktikan hartanya, transparan, mengelola anggaran, dan profesional, dan berarti peduli. Nah, bentuk handphone ini ada bagian dari peduli profesional. Nah, misalnya contoh kita marketing, ada nggak sales kita cetak kartu nama, kita suruh jual produk, kita lihat kartu nama itu nggak ada nomor handphone dia, pasti kamu pecat langsung. Sekarang sampai BB pin pun ditulisin, kita sales yang betul-betul email, BB, itu artinya mana ada orang kasih kartu nama, cuma foto doang, nggak ada alamat, nggak ada apa-apa. Nah itu yang dilakukan politisi kita sekarang kan, tempel foto gede-gede. Saya juga dengar dari dosen mana saya lupa itu. Harta karun terbesar di dunia, kalau dari tangible, intangible asset jadi tangible asset, itu ngajarin accounting siapa agak itu betul gemuk, saya lupa. Ada beberapa dosen saya udah lupa namanya. Dia bilang kalau intangible asset bisa jadi tangible asset, dia bilang. Ngajarin itu matrikulasi akuntansi sebentar aja sih depan 6 bulan itu. Tahu nggak harta karun terbesar di dunia itu di mana? Di kuburan. Karena semua hasrat, ambisi, keinginan, keserakan orang semua tuh nggak pernah kecapai kan? Dikubur sama dia. Nah itu intangible asset ya. Dia kalau jadi intangible asset ya itu jadi wah harta karun. Yang pengen punya pesawat, punya emas, punya berlian di situ jadi. Nah kalau kita bisa ubah gitu loh. Makanya saya pikir, jadi orang itu, orang paling kaya pun tidak pernah mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi kita akan jadi orang kaya kalau kita dapatkan semua yang kita butuhkan. Nah ini prinsip yang harus kita pegang. Saya ingin punya jeep yang banyak. Saya bikin garasi bisa taruh berapa mobil? 1, 2, 3, 4. 5, 6 mobil saya taruh di Belitung saya bikin. Ya cuma bisa isi 1 jeep doang. Itu pun jeep bekas. yang pakai kan, sekarang saya ada duit nih mau beli nih. Sekarang kan punya duit banyak, bantu orang miskin gak pakai duit saya nih, pakai uang operasional kan. Ada keluar mobil bagus, double cabin, saya panggil akuntan saya, beli nih, bagus nih, model baru udah nih, beli. Di Bangka udah pakai, beli 1. Terus akuntan saya tanya sama saya, kapan pakainya Pak? Kapan Bapak pakainya? Iya juga ya, kapan pakainya ya? Ya nggak jadi beli deh, ngapain? Nah kita seperti itu sih konsepnya. Kalau saya keuangan lebih banyak lagi ceritanya. Kita waktu nggak ada lagi. Ini never ending story. Tapi Prasetya Mulia betul-betul kasih saya banyak sekali. Saya nggak tahu angkatan yang lain ya. Makanya mungkin itu alasan kalau mau masuk Prasetya Mulia itu mesti pengalaman udah kerja baru benar lebih bagus. Nah teman-teman saya yang lulus S1 ekonomi masuk S2 itu kan saya ikut yang trimester. Mereka merasa seperti kuliah gitu. Karena mungkin dia belum pengalaman kerja lapangan, jadi dia merasa kayak ini udah pernah. Kalau saya kan harus matrikulasi, akuntansi segala macam gitu. Ya walaupun hasil akhirnya nggak balance saya memang. Tapi saya tahu prinsipnya kan gitu. Nah jadi saya pikir kalau kita udah pernah kerja, kita dapatin ilmu itu terus saya cocokkan pengalaman hidup sehari-hari sekarang, itu semua jadi berguna kok. Ini prinsip-prinsip marketing semua. Kita bangun image kan, kita bangun brand kan. Nah kalau udah ada brand nih, Jokowi Ahok dipersepsikan bisa bawa Jakarta Baru, ini brandnya itu. Nah soalnya secara politik, secara pribadi, paling enak itu jangan kepilih, dicurangi gitu loh, kayak di Bangka Belitung. Saya jadi gubernur nggak dicurangin sama Pak Pasti gue. Itu paling bagus. Dia persepsi orang, coba Ahok gubernur Babel, pasti hebat kita. Pasti jadi gubernur Babel belum tentu hebat. Nah sama kayak Jakarta kan, orang anggap kita ini hebat. Nah yang paling susah itu kalau dalam produk itu mempertahankan kualitas produk. Brand image ini harus kita coba pertahankan. Itu lebih susah. Paling enak kalau cuma keluarin brand, kita jual bye-bye gitu. Itu mudah. Tapi kalau mau pertahankan perusahaan yang terus-menerus itu yang susah. Akhirnya kita terpaksa, tanda kutip, melabrak banyak orang.
Karena image ini kan, kalau kita kendor dikit, kita ada terima duit, udah terima apa, nggak bisa. Jadi mau nggak mau di sini kita nyenggol oknum melarat sama oknum konglomerat. Di tengahnya ada oknum aparat, oknum teknokrat, oknum birokrat, nggak mau tahu udah sikat semua. Karena ini branded. Makanya saya bilang saya lebih suka kemarin itu tidak terpilih, dicurangin. Orang kan bilang, waduh hebat ya, Jokowi Ahok hampir ngalahkan Fujimowo loh gitu. Coba kalau mereka jadi, pasti lebih hebat. Padahal kami jadi belum tentu hebat ya. Terus kalau udah masuk, makanya mesti istighfar 3 kali, astagfirullah 3 kali. Pilih masalahnya sekarang. Gak ada pilihan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke.